Yang pertama kita harus iman dulu. Kita harus yakin dulu. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita mengakui bahwa Allah itu Maha Tahu? Kita iman dulu, yakin dulu bahwa Allah itu mengetahui kita. Setelah kita iman, iman itu tidak cuma dengan lisan saja. Oh, aku sudah beriman, tidak bisa. Kalau cuma aku beriman tapi akhlaknya, perbuatan masih tetap, itu namanya munafik. Ya, ini sebenarnya juga sindiran dari orang-orang munafik ini sebenarnya. Ayat ini kan ya. Nah, ini sindiran orang-orang munafik. Nah, setelah kita menjalani secara tadi nyata, secara dohirnya, baru ini diperintahkan kita, dianjurkan ya, untuk kita itu secara batin. Kenapa? Sholat pun, ya sholat yang dikatakan tadi syariatnya atau jasadnya tadi, kalau tanpa batinnya, tanpa ikut serta pemahamannya, sholatnya ini tidak diikut sertakan, keimanan atau ketakwaannya, ya hanya gerakan, percuma. Makanya sholatmu, ada satu keterangan, sholatmu, puasamu, ibadahmu tertolak itu karena seperti itu, hanya secara dohir, bukan secara batinnya. Nah, spiritualnya tidak ada. Ya, seperti itu. Ya percuma. Sholatnya kalau tanpa keimanan atau keyakinan kepada Allah, ya hanya gerakan. Puasanya pun juga hanya dapat lapar dan haus saja. Ibadah pun ya cuma apa istilahnya, pemberian biasa, bukan amal ibadah. Semuanya sia-sia tanpa iman. Makanya urutannya kita harus iman dulu. Yang kedua pelaksanaan, ketiga pelaksanaan sampai batinnya, yaitu itu urut-urutannya. Nah, kalau dibalik umpamanya pelaksanaan dulu belum iman, ya percuma. Ya, ibaratnya kita sedia cangkir nggak ada kopinya, apa yang kita minum nggak ada isinya. Sholat pun juga gitu. Kita tidak paham dengan sholat kita, tujuannya sholat apa. Tahu-tahu kita sholat. Kan hanya gerakan. Tidak ada makna sama sekali. Kalau sudah hanya gerakan, tidak mungkin batinnya terikut, itu jelas. Akhirnya ya rusak. Tidak ada pahala sedikit pun. Makanya ada keterangan sholatmu tertolak. Itu karena hanya gerakan. Keimanan dan esensi daripada sholatnya tidak ada, kosong. Akhirnya dikatakan sholat yang tertolak. Ya sholat yang tertolak karena itu, ya hanya gerakan. Ya, keimanan, ketakwaan dan esensi sholat itu tidak ada. Berarti ini terada dalam lingkup golongan-golongan tertentu. Sing pundi? Antara jasad, antara batin dan jasad. Kalau ada peristiwa benar atau salah itu, nah, kenapa golongan orang tertentu memang seluruhnya nih mumpuni dan jasad, ada yang mumpuni dan batin. Sebenarnya ini untuk seluruhnya. Nah, secara umum ini jasad, secara umum. Nah, jadi jasad itu syariat. Nah, makanya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita itu secara syariatnya. Ya. Nah, ini untuk menggiring kita sebenarnya. Kita jalani dulu. Ini bagi yang umum. Jadi kita pokoknya kita mau apa? Kita mau kerjakan dululah. Secara dohirnya. Nah, perkara ngerti tidak ngerti nanti belakangan. Nah, ini secara umum. Tetapi yang secara lebih tingkatannya lebih dalam. Ini ya ini apa istilahnya, iman dulu. Ya. Iman baru pengerjaan, yakin dulu baru pelaksanaan. Nah, pada akhirnya pelaksanaan itu akan menambahi iman. Nah, tapi kalau yang biasa, yang ya ini
digiring dulu. Pokoknya ya berarti kita punya anak kecil, anggap aja kita ini beda ya, muslim sama mukmin itu beda. Kalau muslim itu banyak, kalau mukmin itu sedikit. Yang dikatakan muslim yaitu tadi dari syariat dulu, dari penggiringan jasad ini dulu. Yang kita punya anak kecil mau masuk TK, yang penting dia masuk dulu, perkara nanti di sekolahan seperti apa nanti. Ya. Tapi bagi yang tingkatannya sekolahnya lebih tinggi, dia harus bisa dulu, makanya dites. Tes tulis ini, kadang tes ini, tes ini. Nah itu untuk menilai daripada kemampuannya atau batinnya, itu. Nah seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ya. Kalau orang yang muslim itu ya digiring melalui syariatnya dulu. Nah kalau mukmin lain lagi, ini keyakinannya dulu, baru pelaksanaannya. Karena pelaksanaan ini itu akan menguatkan daripada keimanannya. Nah, dan kedua-duanya butuh itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dari pertemuan 2 kali sebelumnya, jadi di ayat 77 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menerangkan ya'lamuna, yang kedua menerangkan ya'lamu. Jadi untuk keterangan yang pertama itu kita meyakini atau harus yakin bahwa Allah itu maha mengetahui. Terus yang kedua, pelaksanaan daripada setelah kita mengetahui Allah itu maha mengetahui. Terus yang sekarang kita harus bisa mengagungkan daripada perjalanan awal dari kita yakin Allah mengetahui dan pelaksanaan setelah yakin Allah mengetahui. Jadi kalau yang awal itu merupakan keyakinan, kita harus yakin. Yang kedua ini pelaksanaannya. Nah, yang ketiga ini juga termasuk pelaksanaan, tapi pelaksanaannya lain. Kalau yang pertama itu pelaksanaan secara nyata, secara fisik. Jadi kemarin itu termasuk pandangan dohirnya atau fisiknya. Nah, sekarang ini tentang mengagungkan. Mengagungkan itu masalah hati, berarti bukan masalah dohir, batin. Ya. Jadi pelaksanaan setelah Allah maha mengetahui, kita diketahui oleh Allah ini, selain pelaksanaan dohirnya, kita juga harus pelaksanaan batinnya, yaitu dengan cara mengagungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan? Nah, dibahas dalam bahasan saat ini. Jadi pelaksanaan batin itu sebuah perjalanan spiritual atau yang dikatakan suluk. Perjalanan spiritual itu perjalanan batin ya. Bukan perjalanan dohir tapi perjalanan batin, yang dikatakan spiritual perjalanan batin atau suluk. Nah, kita bisa mengagungkan Allah ya, bila mana kita sudah di sini perjalanan batin kita ya. Jadi Allah itu mengetahui ada di dalam diri kita, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, yang gaib, yang disembunyikan atau rahasia di sini. Ya,
Jadi kita juga harus tahu bahwa di dalam diri kita itu ada dua hal, yaitu nyata itu dohir, jasmani ini, terus batin atau di dalam rohani kita. Apa yang kita angan-angan, ya, apa yang kita angan-angan, apa yang kita rasakan di dalam hati ini, Allah sudah mengetahui. Ya. Terus bagaimana bila kita sudah merasa diketahui Allah dalam keseharian kita? Di sini prakteknya, nah, secara batin, ya, ini bukan secara dohir, sama-sama bisa membedakan antara salah dan benar. Kalau kemarin secara perbuatan, jasad ini, sekarang dengan secara batin, ya. Kalau sudah yakin bahwa diketahui oleh Allah, nah, berarti kita menjaga diri dari kerusakan batin atau kesalahan batin. Nah, jadi untungnya atau manfaatnya kalau kita sudah yakin bahwa Allah mengetahui kita secara batin, akhirnya kita bisa menjaga diri. Nah, kita menjaga diri terus, tidak berprasangka buruk. Nah, mendorong diri kita untuk tidak berbuat salah. Bila mana kita tuh yakin bahwa Allah tuh mengetahui tentang diri kita secara gaibnya, apa yang dirahasiakan di dalam diri kita, ya, yang dirahasiakan termasuk kretek hati. Nah, itu Allah tahu itu. Nah, artinya akhirnya kita bisa menjaga diri. Sebelum kita berbuat, di dalam hati pun kita sudah diketahui. Artinya kita sudah harus berbuat baik, ya. Jadi perbuatan ini belum sampai keluar dari kreteknya hati, dari bicaranya hati, ini sudah tertangkap oleh diri kita untuk kita itu berbuat baik. Tidak sampai kesalahan, tidak sampai kita itu berbuat. Tujuannya untuk kita membedakan yang salah dan benar secara batin. Ya, kalau secara dohir itu bisa dinilai oleh orang lain. Jadi kalau secara batin hanya kita sendiri yang bisa menilai. Nah, kita harus benar-benar di sini disiplin diri untuk menjadikan kesalahan itu menjadikan kita lebih baik. Ya. Jadi harus bisa membedakan antara baik dan benar secara batin. Nah, secara batin ini tidak butuh pengakuan oleh orang lain, diri kita. Jadi kita tidak boleh munafik, intinya seperti itu. Ya, kalau yang jasad itu kesalahannya karena penilaian orang lain, tapi kalau yang batin ini penilaiannya adalah diri kita. Nah, kita tidak bisa munafik kalau kita sudah yang menilai diri kita sendiri, tidak bisa munafik. Ya, yang munafik itu yang jasad, kalau yang ini tidak bisa. Nah, kita harus jaga benar-benar, harus berkata benar bila benar dan berkata salah bila salah. Dan pada tingkatan tertentu sudah tidak ada salah dan benar. Ya, ini yang tingkatan yang berat. Sudah tidak ada salah dan benar, yang adalah benar semua. Nah, seperti siang dan malam, sebenarnya tidak ada malam itu, yang ada adalah siang. Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Kok tidak ada malam? Karena matahari itu terus bersinar. Berarti kan tidak pernah gelap sebenarnya matahari itu. Nah, berarti siang terus. Tapi kenapa ada malam? Karena bumi berputar. Ada satu sisi yang
terhalangi. Ya, sebenarnya itu pun juga benar. Malam ini sebenarnya benar. Tujuannya apa? Untuk bisa menghitung waktu. Ya. Nah, jadi sebenarnya tuh yang ada hanya siang semua. Adanya malam itu hanya untuk bisa menghitung waktu. Kalau siang terus, gimana bisa menghitungnya? Nggak bisa. Jadi Allah membuat benar dan salah itu ada manfaatnya semua. Artinya sebenarnya benar semua. Termasuk dalam kehidupan kita apapun bentuknya. Kesalahan-kesalahan yang dikatakan orang lain salah itu hanya karena tafsirnya salah, pemahamannya saja. Nah, sebenarnya Allah membuat yang katanya salah itu sebenarnya benar semua, manfaat semua. Cuma kita tidak sanggup untuk menguraikan daripada hal tersebut. Nah, yang pada artinya kita itu terima qada dan qadar. Itu maksudnya. Kondisi apapun kita harus terima. Baik sedih maupun senang, ya, baik susah maupun bahagia, baik sempit maupun lapang, apapun kondisi kita harus terima. Maksudnya seperti itu. Jadi di sini yang dikatakan tadi salah dan benar itu juga meliputi siang dan malam, ya, meliputi segala hal. Yang intinya permasalahan dualisme tadi, perbedaan tadi, itu untuk kita yakin kepada Allah, diketahui Allah, ya, untuk menjalani qada dan qadarnya. Nah, jadi buat apa kita mengeluh? Ya. Nggak ada yang perlu dikeluhkan karena sebenarnya semuanya itu bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Apa yang diciptakan Allah itu semuanya bermanfaat. Cuma pandangan manusia saja yang mengatakan ini hina, ini rendah, ini begini itu manusianya saja. Karena kurangnya pemahaman. Akhirnya tidak paham dengan qada atau tidak terima dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, kalau kita terima qada dan qadarnya Allah, semuanya dari Allah, ya sudah. Kita ini milik Allah. Yang menciptakan Allah, yang mengatur pun juga Allah. Terus kita bisa berbuat apa? Apalagi kita menghakimi ini salah, ini benar. Nah, salah dan benar ini hitungan secara kasat mata atau jasmani tadi. Nah, keterbatasan akal dan jasad. Nah, makanya di sini ditekankan untuk kita secara batin. Ya. Dengan tujuan menerima qada dan qadarnya Allah. Ya, pertanyaan. Ada wonten peristiwa niki lakoni jasad. Menawi pas apabila ada peristiwa niki lakoni jasad napa lakoni batin wau nggih lingkup niki. Sumami ada orang batin din. Napa batin din napa lahir din, tapi niki batin din. Nggih. Enggak ada keretek ati elek ten tiyang. Kejam iki pun mateni lah bahasane. Mateni. Aku iki mateni iki direncanakan. Dan polisi kan ngoten. Direncanakan secara detail ya napa mateni wong iki sekolah ning nggo sistem kecelakaan napa. Secara napa batine ngoten tapi secara lahir eksekusinya niku nggih. Lho niku napa termasuk dalam lingkupnya qada dan qadar niku wau. Lek sehubungannya dalam itu. Ini kan kerteke wis dangu dilampahi manten niku duwe rencana. Setelah direncanakan eksekusi terjadi secara batin. Nah, secara lahir dipateni saestu tiyang niku nggih. Nah, niku napa dalam lingkup niku memang pun kehendake pangeran pindah baik dan benar niku wau. Pamantu niku napa pola posisine ngoten niku karena kita sendiri orang pelakunya napa niku memang takdir tiyang niku mati ngoten maksudnya dalam lingkupe. Nah, ini yang dikatakan sirullah, rahasianya Allah. Ya, termasuk yang dirahasiakan gini ki wau. Tengeri kan dikatakan sembunyikan atau rahasia. Nah, termasuk ini ki. Nah, kita harus tahu benar dan salahnya. Artinya
Bukan, artinya kita harus tahu bahwa skenario Allah itu luar biasa. Artinya kita harus bisa membedakan, ya. Ini kan dicampur, ya. Satunya ini dari batinnya orang ini, satunya lagi si korban. Ya. Ini rahasia ini sebenarnya rahasia Allah ini tidak bisa kita sangka sedikit pun. Meskipun pelaku ini. Ya. Tapi di sini untuk pembelajaran. Nah, ini saya terangkan sedikit saja. Tapi ini bukan menjadikan satu acuan seperti itu, bukan, karena takdir dan qadar dan qadarnya Allah ini kita tidak bisa untuk dibuat prediksi, itu tidak bisa. Maksudnya spesifik Tidak bisa. Nah, karena begitu luasnya rahasia Allah. Nah, untuk pembelajaran, jadi gini, si korban ini memang umurnya sekian, berarti ditakdirkan umur sekian. Nah, ini dipertemukan dengan orang yang punya niat itu tadi. Nah, dan ini pun bukan secara kebetulan. Nah, yang satunya ini memang sudah ditakdirkan. Ya, yang satunya ini karena kehendaknya. Ini kalau yang ditakdirkan tidak masalah, tapi kalau ini kehendak ini yang salah. Ya. Nah, jadi Allah itu bukan kadang ya, sering kali dalam satu reaksi ini dihubungkan dengan banyak orang yang nanti seluruhnya selesai. Yang satu menurut takdirnya, yang satu menurut akalnya, yang satu menurut rencana, segala macam, banyak hal dipertemukan dalam satu reaksi atau dalam satu kejadian. Ya, ini rahasianya Allah itu seperti itu. Ya, jadi dipertemukan gini seolah-olah ini itu jadi harus bisa membedakan, dikatakan kita bisa membedakan seperti itu, ya itu. Jadi kalau yang ini, yang kreteknya hati ini salah, ya. Jadi terus pas Allah itu mengetahui, makanya tadi saya ngomong Allah mengetahui begitu dia kretek. Nah, ini kan harus ada objeknya, dicarikan objek yang pada waktunya. Karena maha taunya Allah. Nah, itu.